Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di ruangan kelas 5 ini. Kedua kalinya salam dan salawat kita sanjurkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah rekan guru sekalian, pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan pengibasan budaya positif, kegiatan guru penggerak yang akan diadakan oleh Ibu Tiara Indah Octaviana. Untuk memulai acara hari ini, kita buka dengan pembukaan. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pesan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Banjarnegeri atau Ibu yang mewakili kepada Ibu Rita Hasbida, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara yaitu pengimbasan budaya positif, salah satu kegiatan guru penggerak kita yang sedang mengikuti kegiatan guru penggerak yaitu Ibu Tiara Octaviana. Semoga dengan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, serta dengan kegiatan pengimbasan ini dapat membuat perubahan cara pembelajaran kita yang lebih baik lagi. Demikianlah kata sambutan ini. Kurang lebihnya kepada Allah saya mohon ampun, kepada semuanya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata sambutan dari Ibu Rita Hasbida. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pelaksanaan diseminasi budaya positif oleh guru penggerak kita Ibu Tiara Indah Octaviana. Kepada Ibu Tiara kami persilakan. Terima kasih Ibu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi dan mendukung kegiatan ini, serta ibu-ibu Dewan Guru SDN 2 Banjarnegeri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti acara pengimbasan ini. Baiklah Bapak Ibu, tujuan saya melakukan pengimbasan ini yang pertama adalah satu, mengisi kegiatan komunitas belajar kita. Yang kedua, untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif yang diminta untuk melakukan aksi nyata diseminasi.
Ya, Bapak Ibu, di sini kita lanjut saja ke materi ya. Untuk budaya positif, saya sangat yakin sekali bahwa sebenarnya di sekolah kita ini sudah sangat banyak budaya positif yang kita lakukan. Mulai dari seperti kalau kita di kelas pasti anak-anak melakukan baca doa ya Bu ya. Baca doa sebelum belajar itu juga termasuk salah satu budaya positif. Dalam budaya positif ini ada konsep budaya positif, yaitu yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi, di mana semua konsep ini sebenarnya saling bertautan antara satu dengan yang lain untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Nah, ini yang saya bilang tadi, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan, penghargaan, atau hukuman. Nah, disiplin ini Bu terjadi. Mungkin contohnya di sekolah kita yang sudah berjalan ini anak-anak salam ya Bu ya, salam, salim, gitu ya. Terus sapa ketika gurunya datang, mereka mendekat, melakukan salim sampai bilang assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Itu merupakan salah satu disiplin yang mereka lakukan sudah bukan lagi atas dasar perintah, tapi dari dasar internal, dari dasar hati mereka memang sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Nah, itulah hal-hal kebajikan yang di sini diharapkan tercipta dari dalam internal. Walaupun pada kenyataannya masih ada anak-anak yang melakukan hal-hal positif tersebut dengan dorongan motivasi itu dari eksternal. Nah, ini dia yang saya bilang motivasi internal dan eksternal tadi itu. Kita sebagai manusia dalam melakukan sesuatu hal itu pasti melakukan sesuatu itu ada alasan, bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini kita bisa lihat Bu, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 itu dari eksternal apa internal kira-kira? Eksternal ya, karena kita takut misalnya nih kita guru takut terlambat nanti nggak enak sama teman, itu dari mana? Eksternal ya, atau iya benar, dari luar diri kita, bukan dari hati kita. Terus saya ini lagi nggak enak badan, tapi kalau saya nggak sekolah nanti nggak enak dimarahin sama ibu kepala sekolah gitu ya. Itu masih dari eksternal. Itu tadi kita takut. Atau saya mau datang paling pagi nih supaya dipuji sama ibu kepala sekolah gitu ya Bu ya. Itu masih dari eksternal. Pasti ada nih yang masih seperti itu ya. Namanya manusiawi kita. Nah, ada lagi ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti misalnya gini, kita sebagai pendidik, kita ingin kita sudah tahu kita punya tanggung jawab bahwa saya harus mendidik anak menjadi lebih baik. Saya balik lagi ke menurut KHD bahwa kita menuntut ketika kita ingin murid kita baik, maka kita dulu harus baik. Jadi kita datang tepat waktu karena kita menghargai diri kita. Supaya saya baik, maka murid saya akan ikut baik. Seperti itu ya Bu ya. Nah, itu adalah motivasi kita dari dalam diri. Seperti itu Bu. Terus kemudian ada lagi misalnya seperti anak. Anak itu kan sama ya Bu ya. Datang terlambat. Akhirnya ada tuh yang suka laporan, Bu anak saya nggak sekolah, akhirnya kenapa? Takut dimarahin gurunya. Akhirnya bukan jadi motivasi, malah jadi bikin anaknya down ya Bu ya. Nah, itulah yang kita harapkan dalam budaya positif nanti, terciptanya sesuatu hal positif, kebiasaan positif mereka itu dari hal-hal yang
memang dari dalam diri mereka. Jadi bukan lagi karena mereka takut dihukum, bukan lagi karena mereka ingin dipuji, tapi karena mereka memang ingin diri mereka menjadi lebih baik ke depannya. Next. Oke, untuk keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini saya putarkan dulu sedikit intermezzo ya Bu. Ini sedikit cuplikan contoh, mungkin belum sempurna, tapi bisa menggambarkan bagaimana itu pembuatan keyakinan kelas. Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah ibu juga hari ini dalam keadaan baik dan bisa berkumpul dengan kalian di sini. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, yuk kita lakukan tepuk semangat dulu biar semangat, masih ingat? Yuk.
karena waktu ya Bu ya. Jadi ini waktunya anak-anak setelah mereka menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan di kelas, itu mereka maju satu-satu buat mereka di papan tulis. Sekarang Ibu akan melihat dan akan membacakan apa saja ya keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Kira-kira apa aja ya ini ya? Nah, ini setelah kita meminta mereka menulis di papan tulis, tujuan kita yaitu mengelompokkan mana keadaan yang paling mereka inginkan. Ingin bersih dan nyaman, tidak berisik. Oke, kebersihan dan kenyamanan. Ibu ambil garis dulu. Terus kelas ini berapa? Oke, terus yang mana Ibu? Kelas ini kelas ini bersih. Berarti ada 3 poin, 4 poin sebenarnya. Poin ini adalah kebersihan dan kenyamanan ya. Bersih. Ini kebetulan pengambilan videonya pakai kamera depan Bapak Ibu. Jadi biar terlihatnya terbalik di video. 3. Perangkat kelompok juga disiplin ya. Ibu coba buat kalian di sini kan pengennya kelas yang bersih dan rapi sehingga bisa tenang. Berarti yang pertama
itu tadi Bu, sebenarnya ada tahapan yang tertinggal, yaitu tadi untuk menyepakati bersama ya, untuk menyepakati bersama setelah keyakinan kelas kita pindah ke sebuah kantor dengan dihias, kami menandatangani karton itu semua anak itu sebagai tanda bahwa mereka meyakini apa yang sudah mereka tulis, apa yang sudah mereka tuangkan, nantinya mereka akan melaksanakan dan mengikuti hal tersebut. Jadi kalau dulu kita menyebutnya tata tertib ya Bu ya, tata tertib atau peraturan kelas. Tapi balik lagi ke sini yang ingin kita tumbuhkan adalah dari dalam diri. Kalau kita bilangnya tata tertib, guru yang membuat, terus kita bilangnya peraturan, anak itu terkesan mereka harus melakukan karena itu peraturan dari bu guru, gitu ya. Tapi kenapa ini disebut, kenapa kita menyebutnya keyakinan kelas, dan kenapa ini dibuatnya bersama anak, bahwa ini bukan guru yang nyuruh, bukan karena guru yang nyuruh anak nggak boleh terlambat, gitu, bukan. Tapi karena memang anak-anak sendiri menyadari, ya kita tidak boleh terlambat. Itu yang ingin kita tanamkan, motivasi dari dalam diri mereka. Dalam mewujudkan keyakinan kelas, seorang guru memiliki peran dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas yang dibuat antara murid dan guru. Sebuah keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan singkat, mudah dipahami, dan harus diterapkan dengan kesadaran diri. Nah, kita lanjut sekarang kebutuhan dasar manusia. Nanti di belakang akan saya sambungkan ya Bu dari masing-masing materi ini. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini, ketika seorang peserta didik melakukan suatu perbuatan atau kesalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu karena mereka merasa gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar tersebut? Ibu-ibu, kira-kira kita kalau sebagai manusia, apa saja sih Bu yang kita butuhkan itu apa aja? Rasa aman, terus kebutuhan rasa bahagia, apa lagi kira? Sehat. Kalau kayak makan, minum itu ya, standar makan, kebutuhan materi, kebutuhan bahagia, materi banyak nanti jatuhnya. Kasih sayang, atau kalau kata anak sekarang butuh kasih sayang. Iya, boleh. Nah itu ya Bu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu tadi ya seperti sandang, pangan ya. Kita manusia butuh makan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kita bahas dari yang bertahan hidup. Nah, kalau gitu saya jelaskan secara singkat aja. Bertahan hidup, kita kalau yang suka main media sosial, ya ibu-ibunya pasti suka ya teman-teman TikTok. Sering lihat kasus kata mama gini, anak saya bawa botol tapi yang makan temen-temennya, gitu ya. Suka ya Bu ya? Sering ada ya, sekarang lagi viral ya seperti itu ya. Yati yang nonton terus. Iya, kira-kira Bu, kenapa kok ada anak-anak yang makanin botol temannya? Ya, dia mungkin bawa botol atau mungkin juga enggak. Ketika anak yang tidak bawa botol ini, ya dia lapar, dia ingin makan, gitu ya. Cuman mungkin dia uang jajannya enggak banyak, dia cuma jajan 2.000, 3.000. Ya itu tadi, dia ingin memenuhi kebutuhan hidup dia. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun dia membawa makanan, bisa jadi dia bosan dengan makanan yang dibawain dari rumah, yang hanya itu saja. Dia melihat makanan temannya lebih menarik, gitu ya. Ada yang seperti itu, sehingga dia lebih senang minta makanan punya temennya. Itu merupakan bukan anak itu yang 100% salah, cuma ketika kebutuhan hidup itu tidak terpenuhi di mereka, maka mereka akan melakukan hal-hal yang ke arahnya negatif, gitu ya Bu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Seorang anak, tadi ada contohnya murid kita ya, Budilah katanya. Ya itu kenapa?
anak seperti itu? Sebenarnya kenapa dia? Kasih sayang. Iya, dia merasa butuh kasih sayang, ingin diperhatiin sama gurunya. Nah, mungkin bisa jadi dia di rumah kurang akan kasih sayang. Jadi ketika di sekolah dia merasa ada guru yang dekat sama dia, hingganya dia cari perhatian. Banyak juga kasus kita seperti itu ya, Bu ya. Itu hal yang lumrah. Ya, terus kemudian penguasaan ada, Bu, kalau di kelas saya itu ini dia bilang sama kawannya, nilai saya 100, kamu cuma 80 gitu ya. Ada ya anak-anak kita suka gitu ya, Bu ya. Dia merasa bangga akan apa yang dia punya, tapi dia harus menunjukkan kalau saya lebih bisa gitu ya. Dia mau menunjukkan kalau dia lebih bisa daripada kamu. Itu sebenarnya tindakan anak itu dia ingin diakui bahwa dia bisa nih gitu, dia bisa, dia mampu gitu. Iya. Iya betul, Bu. Terus kemudian kebebasan. Ada anak muridnya yang suka tidur di kelas, Bu? Atau loyal mungkin ya, temannya tepok-tepok dia cuma begini-begini saja. Tapi kalau disuruh istirahat, larinya paling kenceng nomor 1 ya, Bu ya. Ya, ada memang tipe anak seperti itu yang dia bosan ketika disuruh diam di kelas, belajar dia bosan, dia ingin bebas. Sebenarnya ada nggak cara buat menangani seperti ini? Ada. Jadi diberikan kebebasan, yaitu tadi kita kembali lagi ke kurikulum merdeka jatuhnya, Bu. Belajar dengan cara yang dia inginkan seperti apa. Mungkin dia sebenarnya mempresentasikan atau membuat sesuatu karya gitu ya, Bu ya. Atau mungkin dia lebih senang dengan bermain visual, audio visual. Itu memang yang sekarang lagi digaungkan pemerintah melalui kurikulum merdeka, yang memang untuk memfasilitasi anak-anak yang bukan yang membaca buku gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian kesenangan. Siapa sih yang gak pengen senang ya, Bu ya? Ibu-ibu aja di rumah kalau kira-kira ada anaknya mungkin yang kurang menyenangkan gitu, marah gak, Bu? Marah itu juga hal yang negatif ya, Bu ya. Tapi kenapa? Karena kita tidak merasa apa yang kita inginkan, apa yang kita senangi tidak tercapai. Terus kalau zaman sekarang ini katanya banyak ibu-ibu geng zaman now. Suaminya kerja, anaknya di rumah, disuruh les, disuruh belajar, mamanya nongkrong jalan-jalan. Gitu ya, Bu? Iya, masih ada, enggak semua, mungkin tidak semua, tapi zaman sekarang ini banyak yang seperti termasuk saya. Iya, karena kadang-kadang kan kita butuh, ya itu tadi, memenuhi kebutuhan kesenangan itu tadi. Karena kalau di rumah aja suntuk, jatuhnya kan negatif, marah-marah sama anak, gitu ya, Bu ya. Benar. Begitu juga anak murid kita, Bu. Kalau mereka tidak merasa tidak senang dengan pelajaran itu, mereka tidak tertarik dengan pelajaran itu, ya wajar saja kalau mereka males, bener. Nah, jadinya mereka malah lari sana gangguin teman, lari sini gangguin teman gitu ya, Bu ya. Atau malah izin pulang ke kamar mandi, bolak-balik gitu. Nah, itu pasti ada. Nah, di sini ada kasus, Bu. Ibu dia, guru wali kelas 1A, sedang bingung menghadapi perilaku salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 1A telah datang padanya dan mengeluhkan anak yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ibu dia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Amar melakukan hal itu? Kira-kira apa, Bu? Nih, kebutuhan dia yang tidak terpenuhinya apa aja kira-kira? Bosen lagi dia. Bawa botolnya cuma itu terus gitu, makannya bosen, ngalahin kawannya. Ya, berarti kebutuhan bertahan hidup ya, kebutuhan dasar bertahan hidup tadi. Terus dia ini ngerebut paksa, Bu, tanpa minta. Berarti dia menunjukin apa? Penguasaan. Terus sekali dia menunjukin bahwa dia berkuasa. Selain itu dia pengen diterima, ya, dia boleh di next. Nah, ini, Bu, dia bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup karena dia lapar, sedangkan orang tuanya tidak membawakan bekal makan.
kasih sayang dan rasa diterima, merasa senang teman-temannya, dan mungkin gurunya jadi perhatian ke dia. Terus penguasaan, dia ingin membuat temannya menjadi takut dengan dia, karena itu tadi dia nggak minta diizin, tapi dia ambil paksa, dia menunjukkan kalau saya lebih kuat, gitu ya. Terus kemudian kebebasan, karena kalau itu tadi kalau dia bawa bekal pun dia bosan sama apa yang dia bawa, itu lagi gitu ya. Jadi dia pengen punya orang. Posisi kontrol restitusi. Kalau saya ini yang paling menarik, Bu. Ketika saya mendapatkan materi dari pendidikan guru penggerak, menurut saya ini sangat, ketika dijelaskan, oh iya, oh saya kemarin gitu, oh gitu. Posisi kontrol guru, posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Bu, kalau guru sebagai penghukum itu kira-kira gimana sih? Kalau ada yang salah dihukum gitu. Ya, dihukum yang seperti apa misalnya, Bu? Kan dia misalnya PR tuh dihukum suruh nulis yang banyak apa gimana gitu lah, pokoknya nanti ada hukuman gitu biar dia jerah gitu. Oke, bisa. Ada lagi yang lainnya? Cara menghukum guru, guru memberikan hukuman kepada siswa dengan cara memberikan materi, semacam materi atau yang bisa dia ini memberikan efek jerah. Iya. Tidak mengulangi lagi. Benar, menyuruh anak melakukan sesuatu supaya jerah, gitu ya Bu ya. Kadang kan gini, anak datang telat. Apa kamu kok telat? Siangan Bu, siangan terus. Sana, lari dulu di lapangan 5 kali ya, biar ingatnya hilang gitu ya Bu. Ya kasih Bu. Ya. Iya. Kadang kan kita suka keceplosan gitu Bu, namanya manusiawi. Itu adalah namanya disebut guru sebagai penghukum. Enggak banyak Bu sekarang, tapi mungkin sekali pernah kita lakukan. Tapi kalau yang sekarang, kalau zaman saya sekolah dulu, waktu zaman saya masih SMP SMA, ada guru yang seperti itu. Jadi yang keluar dari rumah adalah pasti keras, dengan nada kuat, terus salah dikit hukum gitu ya. Benar juga kita nggak dipuji, itu ada kalau gitu. Tapi alhamdulillahnya yang saya lihat dari rekan-rekan saya saat ini, dari kita semua saat ini adalah enggak banyak kok, sudah tidak ada yang memiliki karakter ini. Tapi kalau sesekali mungkin pernah kita lakukan itu ya, namanya manusiawi ya Bu ya, karena kita belum tahu apa efek yang akan terjadi di belakangnya. Nah kemudian di sini ada pembuat guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya itu kalau saya sering, memang saya akuin, ini juga sering saya lakukan. Udah gimana, capek tahu Ibu, gak kasihan lah sama Ibu udah jelasin lo dari tadi, kok kamu nanya itu terus gitu ya? Ya. Ada guru yang seperti itu Mas ya? Saya. Iya betul Bu, saya juga melakukan itu. Kadang-kadang kalau udah anaknya si A nanya Bu yang ini ya, yang B Bu yang ini, dengan pertanyaan yang sama bolak-balik. Ya udah nak, Ibu kan udah ngomong dari tadi, capek tahu gitu kan? Yang pasti kelas rendah itu dia lah. Iya, karena kadang-kadang kita kan benar bolak-balik dan kita nggak mungkin marah ya. Atau ada juga yang misalnya gimana? Mau ditulis ya? Iya betul, Bu ditulis ya Bu sekarang ya gitu ya. Sekarang ya Bu tulisnya gitu kan apa ya? Untuk PR ya Bu. Iya betul. Tahun depan. Nah terus ada juga ketika anak itu misalnya telat nih, kamu kok telat terus sih nak, nggak kasihan lah mama bapaknya cari duit susah-susah, kamu sekolahnya males gitu ya Bu ya? Ada ya yang seperti itu ya? Kamu kertas buku. Iya, ibunya susah-susah beliin buku kok dipakai sobek-sobek gitu ya? Ada ya Bu ya? Nah itulah kita sebagai posisi kita saat menjadi pembuat rasa bersalah. Kemudian ketiga, guru sebagai teman. Ini kebanyakan guru-guru zaman now sekarang ini. Bahkan saking bertemannya dengan anak, saya sendiri mengalami Bu, istirahat itu saya malas ke kantor karena ngobrol sama anak sambil makan jajan. Iya Bu ya? Kadang kan di kantor istirahat, kalau kita dulu kan ke kantor. Kadang kalau sekarang kalau ada apalagi ada anak, alhamdulillahnya anak juga cuma
baiknya kita cuekin apa kita dengarkan Bu? Ya dengarkan ya Bu ya, karena ya itu tadi ada kebutuhan mereka yang ingin mereka penuhi. Mungkin bisa di rumah mereka kurang dari orang tuanya, begitu di sekolah merasa dekat sama kita, ya kita ladenin aja. Selagi itu masih iya bisa, selagi masih bisa dan masih anaknya nyaman gitu, kita juga nyaman, ya nggak ada masalah. Terus guru sebagai pemantau. Gimana coba kalau pemantau ini? Atau apa masalah ini kegiatan belajar, misalkan anak itu kok apa kelihatannya kok malas apa gimana gitu, supaya tidak malas gimana caranya gitu. Jadi kan kita mantau tuh satu satu gitu, maksudnya seperti itu kan? Iya betul Bu, ya betul sekali. Kadang-kadang kalau ada anak, kenapa nggak dikerjain PR-nya? Lupa Bu, besok harus dikumpul ya. Kalau besok nggak dikumpul, Ibu lihat tuh dikerjain apa enggak PR-nya, ya. Itu seolah-olah anak merasa, ini kalau nggak dikerjain besok dimarahin ya Bu guru gitu ya. Nah, sekitar itu yang pemantau juga ada. Nah di sini guru sebagai manajer. Apa sih guru sebagai manajer? Guru sebagai orang utama dalam pembelajaran di kelas tersebut. Maksudnya seperti itu. Boleh ada lagi? Guru yang memberikan penguatan karakter, Boleh. pengatur. Iya. Jadi guru sebagai manajer itu Bu benar sekali. Dia di sini sebagai yang utama mengatur, tapi dia berusaha bukan membuat anak ini jadi patuh pada diri dia, tapi dia menanamkan hal-hal yang baik itu tidak untuk dilakukan berdasarkan hukuman atau apa, tapi anak ini misalnya dia punya kesalahan, silahkan bagaimana kamu menyadari kesalahan ini, bagaimana kamu mencari solusinya, sehingga di masa yang akan datang ketika dia menghadapi situasi sulit, anak ini sudah dapat menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Itu ya Bu ya. Mungkin masih terdengar asing. Seperti gini, kalau ada anak salah, itu tadi kalau ada hukuman langsung hukum. Kalau yang namanya manajer kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita yang namanya kita manajer, kita harus tahu dulu setiap orang melakukan kesalahan pasti ada yang ditentukan, ada alasannya. Kenapa? Terus kita beritahukan mana yang kira-kira menurut dia itu gimana baiknya dan gimana untuk kedepannya. Terus ada tidak solusi yang bisa dilakukan untuk dia memperbaiki kesalahannya. Itu ya Bu ya. Sebagai guru hanya ngasih pengarahan aja ya Bu ya. Iya, hanya mengasih pengarahan, kita hanya menggiring anak ini dari yang tadinya dia bersalah, dia salah, menjadi anak dia karakter yang baik gitu. Nah ini tadi ya, sebagai seorang guru posisi kontrol yang dapat diterapkan, sebaiknya seorang guru dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang diharapkan sekarang kita lakukan, bukan lagi sebagai guru penghukum, bukan lagi sebagai guru membuat rasa bersalah, bukan lagi sebagai guru yang hanya sekedar teman, atau bukan lagi juga sebagai yang hanya sekedar memantau. Karena efeknya semua itu masih ada yang namanya Pemimpin. dia karakternya masih ke arah yang salah Bu. Jadi untuk ke arah yang positif kita diharapkan dapat menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Segitiga restitusi. Ini kembali ke restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, di sini ada Bu 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita mulai dari coba ini. Nah, ini menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga yang bertujuan
anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah ini Bu, kata-kata yang kita pakai dalam menstabilkan identitas. Sebenarnya gini Bu, segitiga restitusi ini dapat kita lakukan dalam menyelesaikan sebuah kasus. Seperti kemarin saya sempat diminta membuat kasus kan. Ada kasus ketika misalnya anak ini ribut, yang satu marah-marah karena temannya nggak mau piket, yang satunya lagi tidak piket karena udah mau masuk, dia takut nanti keburu-buru datang dia masih piket. Itu ada satu kasus dengan 2 tindakan yang salah, ya. Yang pertama, kalau kita mau menyelesaikan masalah tidak bisa kita selesaikan di saat itu juga dengan langsung dua-duanya di hadapan kita. Kalau selama ini kita ada anak berantem panggil dua-duanya. Kamu kenapa? Kamu kenapa gitu ya Bu ya? Jadi mereka malah kadang-kadang, oh dia duluan kok gitu ya akhirnya Bu. Iya, malah akhirnya saling berargumen dan akhirnya tidak selesai. Besoknya bisa terjadi lagi. Nah, kalau dalam segitiga restitusi Bu, hal itu tidak berlaku. Kita dapat memanggil satu persatu siswa, bukan untuk mencari siapa yang salah. Kalau selama ini kita dalam menyelesaikan kasus kita mencari siapa ya yang salah, ya. Antara dua ini berantem siapa yang salah, siapa yang duluan, gitu ya Bu ya. Nah, kalau dalam segitiga restitusi itu kita tidak mencari siapa yang salah Bu. Makanya keluarlah kata-kata ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kemarin ada, saya lupa sisa videonya, tapi ada di YouTube. Mungkin nanti akan saya share. Misalnya si anak ini kita tanya, kenapa nak? Kok kemarin didengar marah-marah di kelas? Iya Bu, orang si Kenzi Bu kemarin disuruh piket nggak mau piket. Sebagai guru apa kata kita? Oh iya, ibu juga marah ya kalau ada orang yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Kita iakan dulu si anak ini ketika dia merasa masih berapi-api. Dia jadi tidak merasa dipersalahkan. Jadi anak tidak boleh merasa dipojokkan. Gitu ya Bu ya. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kamu salah tak apa-apa kok gitu. Kamu marah-marah seperti itu, kamu salah itu nggak apa-apa, nggak dosa. Ibu juga pernah salah. Semua orang pernah salah. Nah, setelah itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanya, menurut kamu apa yang kamu lakukan tadi sudah benar apa belum? Belum sih Bu, pasti dia bilang kan. Kenapa belumnya? Ya marah-marah tadi kan nggak boleh marah-marah. Ya, dia pasti anak itu akan keluar dengan sendirinya kalau dia sudah nyaman. Termasuk kemarin saya bikin drama pun saya nggak pakai teks. Alhamdulillahnya diajak ngobrol sekali nyambung langsung kita tag video. Karena memang ternyata kalau kita ini bisa kok kita perankan. Terus di sini anak-anak dia itu mengakui dia tidak suka kalau ada orang yang nggak patuh pada peraturan gitu ya. Terus gimana? Ya udah kalau kamu tahu nih kamu tadi salah, kira-kira ada nggak solusinya? Biasanya anak akan dengan mudah bilang nanti saya minta maaf Bu. Ya, tapi dalam restitusi segitiga permintaan maaf itu adalah hal yang dapat dilakukan tapi belum mempunyai kesepakatan atau penekanan ya Bu ya. Jadi biasanya kalau anak bilang minta maaf, selain itu apa sih yang bisa kalian lakukan untuk menebus kesalahan yang tadi? Besok lagi gimana nak kalau ada kejadian seperti ini lagi? Dia jawab, oh saya nggak marah-marah lagi deh Bu. Itu atau sih keinginan dia sendiri ya Bu ya. Terus kalau nggak marah-marah lagi gimana ngomongnya? Saya bakal ngomongnya lebih sabar, lebih pelan, oke, terus lebih sopan. Seperti itu ya Bu ya. Anak-anak akan menjawab dengan apa yang mereka. Jadi bukan kita Bu. Jadi bukan kita yang menawarkan kamu besok jangan gitu lagi ya. Bukan kita. Bukan kita yang menawarkan, bukan kita yang memberi solusi, tapi mereka mencari sendiri apa yang ada dalam diri mereka. Kalau anak tahu apa yang mereka lakukan salah, pasti mereka akan mencari. Oh kalau marah-marah kemarin salah, berarti besok lagi saya nggak bisa marah-marah. Gitu ya Bu ya. Oke next.
Ini menurut kamu apa yang penting bagi kamu? Ya, dia pengen terus apa alasannya melakukan itu? Ya itu tadi kita tanyakan ya Bu ya. Terus dia mencari solusi sendiri, sangat menghargai apa kamu tidak buruk berbuat yang dapat merugikan orang lain. Yaitu kita minta kepada dia tadi untuk mencari solusinya sendiri. Kemudian ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, kamu sudah tahu salah, solusi sudah ada. Kalau menurut kamu, apa yang kamu lakukan tadi ada nggak di keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Ya kan tadi kita di awal sudah buat keyakinan kelas ya Bu ya? Ada Bu. Apa itu nak? Tidak saling menghargai dan menghormati. Ya kalau marah-marah berarti tidak menghargai ya iya. Tanyakan dia, kamu mau jadi manusia yang seperti apa? Pasti anak akan bilang saya mau jadi orang yang baik, saya mau dikenal jadi anak yang sopan, ya Bu ya. Dan dari situlah mereka menjawab sendiri itu hal yang mereka inginkan. Kita hanya menguatkan. Nah, baiklah kalau begitu, kalau kamu ingin jadi orang yang lebih baik, dikenal sebagai anak yang baik, anak yang sopan, maka berlakulah ya sesuai dengan keyakinan kelasnya. Menghargai orang, tidak marah-marah, seperti itu ya Bu ya. Itulah dia memberi murid akan diberikan beberapa pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Itu tadi di awal ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam. Jadi dengan dilakukannya segitiga restitusi ini diharapkan mereka dapat berubah menjadi lebih baik dengan motivasi dari dalam diri. Bukan karena takut dihukum, bukan karena lagi dipantau guru, bukan karena lagi ingin dipuji gitu ya Bu ya. Nah ini kita bisa menggunakan kata-kata ini. Kamu tahu kan apa yang telah diyakini dan disepakati di kelas kita? Atau menurut kamu suasana kelas apa yang kamu harapkan? Atau kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ini contoh-contoh kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan pada anak. Nah, baik Bu. Bagian kembali budaya positif yang 5 yang umum. Budaya positif. Nah, inilah Bu. Materi sudah saya share. Saya hanya ingin sedikit menyambungkan kenapa dalam budaya positif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 konsep yang saling berkaitan, di mana untuk menumbuhkan disiplin positif, cara yang pertama kita lakukan adalah yaitu ya harus melakukan disiplin positif itu pasti akan membutuhkan motivasi baik dari dalam atau dari luar diri kita. Dan di sini yang mau kita tekankan adalah motivasi intrinsik dari internal, dari dalam diri, dengan cara membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, kemudian memenuhi kebutuhan dasar anak supaya tidak melanggar atau tidak melakukan hal-hal di luar keyakinan kelas, kemudian menempatkan diri kita dengan posisi kontrol yang sesuai dengan anak, dan melakukan segitiga restitusi ketika terjadinya suatu kasus yang mungkin di luar dari hal-hal yang kita harapkan. Baik, sekian materi yang bisa saya share. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Tiara penyampaian dalam pengimbasan budaya positifnya yang telah kita dengarkan bersama. Baiklah teman-teman sekalian, melanjut ke acara selanjutnya yaitu diskusi. Dalam hal diskusi ini kita akan membuka forum tanya jawab. Jika ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber yaitu Ibu Tiara, silakan. Boleh. Silakan kalau Bu Yanti ada pertanyaan. Usah pakai musik?
Udah gitu aja. Udah Kak Feli. Ya, baiklah. Langsung perkenalan langsung aja ya. Ya. Berdiri dulu. Bisa berdiri Bu. Nama saya. Biar mengenalkan diri namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yadi, guru kelas 4. Yang mau saya tanyakan, tadi sudah Ibu jelaskan tentang restitusi. Menurut Ibu Tiara, bagaimana sikap seorang guru dalam menciptakan kondisi murid dalam memperbaiki kesalahannya sehingga karakter tersebut bisa lebih kuat lagi saat kembali kepada kelompok. Terima kasih. Bisa langsung jawab. Ya, baik, saya jawab ya. Pertanyaannya bagaimana kita dalam menghadapi restitusi ya, biar posisi guru seperti apa yang harus kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bu, saat melakukan restitusi, posisi yang kita ambil adalah yaitu sebagai manajer, di mana manajer ini tidak menyalahkan, tidak mencari siapa yang salah. Dia cukup paham bagaimana caranya memaklumi kesalahan yang anak lakukan. Itu menjadi suatu hal yang lumrah dan wajar untuk dilakukan karena anak tadi belum tahu, dan dia menggiring anak ini untuk mencari tahu sendiri apakah kelakuan dia sudah benar atau masih salah, apakah ada keyakinan kelas yang dia langgar atau tidak, dan ketika menghadapi kasus itu apakah dia sudah bisa menemukan solusinya. Kita sebagai guru hanya sekedar memberi penawaran, tapi tidak memberi tuntutan. Dan kita tidak bisa menyalahkan, oh kamu salah, itu enggak. Karena di sini kalau kita menyalahkan justru anak tidak nyaman. Jadi itu ya. Jadi yang lebih kita tekankan adalah posisi sebagai manajer itu tadi. Tidak menyalahkan anak, tidak membuat dia merasa bersalah, justru kita bimbing dia agar kembali menjadi karakter yang benar untuk kembali ke kelompoknya gitu. Ada lagi? Silakan untuk satu pertanyaan lagi. Silakan. Nama saya Iswarti. Ini Bu ya. Memang kalau dilihat dari segi apa itu namanya guru menjadi manajer, memang kalau diucapkan itu memang mudah. Guru sebagai apa itu mudah. Tapi maaf ya, sebagai pribadi saya mau jadi guru seperti tadi itu agak sulit. Karena mungkin kadang kita emosi sama anak tersebut. Nah, gimana caranya kita menahan emosi tersebut loh, Bu? Agar kita itu ngomongnya ini. Kadang-kadang namanya orang itu kan nggak tahu tuh, kadang kita emosi, kadang-kadang nggak sadar gitu loh. Mohon penjelasannya seperti itu. Sabar. Jangan dengan kabeh, Bu. Iya, baik, langsung saya jawab ya Ibu Nis. Benar Bu, kalau memang kita kalau melihat sesuatu, kalau di awal ya kita belum pernah melakukan pasti, emang dia enak, prakteknya gimana gitu ya. Ya, tapi Bu, saya cerita sedikit ya Bu. Saya dalam pendidikan guru penggerak ini kemarin pernah sempat mengeluh, saya capek, apa sih yang mau saya cari gitu ya. Tapi alhamdulillahnya Bu, ada kawan saya yang mengingatkan, tahu nggak segitiga restitusi? Iya tahu. Jadi Bu, segitiga restitusi ini tidak hanya dapat kita lakukan kepada anak murid, tapi balik lagi ke diri kita. Di mana kita cari dulu, kenapa kok saya bisa marah ya? Gitu ya. Ya sih, ya gimana ya, orang saya nggak marah, orang dia ini pasti kita mencari membenarkan diri kita ya. Dan balik lagi Bu, ada hal-hal yang keyakinan kelas yang sudah kita jalani bersama anak, seperti di kelas saya tadi ada saling menghargai dan saling menghormati. Kita tanya ke diri kita, saya mau jadi guru yang seperti apa sih? Gitu ya Bu ya. Saya pengen disayang murid saya pengen murid saya dekat dengan saya pengen murid saya lebih sabar dengan saya. Gimana ya caranya supaya saya bisa menjadi guru yang seperti itu? Gitu Bu, kita balikan restitusi itu ke diri kita sendiri. Ketika kita sudah tahu jawabannya, oh mungkin saya harus lebih sabar,
oh mungkin saya harus lebih legowo, oh mungkin saya ada nih kebutuhan anak yang belum saya penuhi, makanya dia melakukan hal tersebut yang membuat akhirnya saya marah, gitu ya Bu ya. Kita balikan dulu ke diri kita. Setelah nanti kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan, oh saya harus lebih sabar, saya harus lebih, kita balik ke restitusi ke anak tadi. Kita panggil, kenapa sih nak? Kok di kelas kemarin begitu? Dia paling bilangnya nggak apa-apa sih Bu. Emang pengennya apa? Pengennya gimana? Gitu kan ya? Kita tanya dia maunya apa. Dari dia cerita nanti dia maunya apa, kita bakal tahu Bu kebutuhan apa nih yang dia belum terpenuhi. Memang ya Bu, kita guru satu murid 20 sekian atau 30 menyukupi kebutuhan mereka semua itu mungkin susah ya Bu ya. Tapi ya itu tadi balik lagi, semuanya harus kita mulai. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Dan kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, ya kita mau siapa lagi yang kita suruh mulai, gitu ya Bu ya? Ya, jadi kembalikan ketika kita sudah mulai putus asa dengan suatu hal, yang saya pelajari di sini adalah restitusi itu berguna untuk diri saya sendiri. Gitu. Ketika kita mulai capek, kita mulai nggak tahu nih apa yang mau saya kerjain, ngapain saya sih mau sampai saya marah-marah, kita balikan dulu. Saya ini mau gimana? Saya pengennya jadi seperti apa? Gitu ya Bu ya. Bisa dipahami Bu? Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Puspita Wahyudi, Ibu dari Wali Kelas 5B. Izin bertanya, tadi sudah Ibu sampaikan mengenai kesepakatan kelas. Sebenarnya ada kebimbangan sendiri sih untuk saya, kebimbangan dan kebingungan. Jadi sebenarnya itu kapan sih Bu waktu yang tepat untuk membuat kesepakatan di kelas? Apakah saat kita baru masuk? Jadi kayak waktunya seperti pembagian jadwal tiket, jadwal pelajaran. Apakah di sini juga ada kesepakatan kelas dibuat? Atau sembari pembelajaran itu berlangsung? Jadi kayak Bu Tiara tadi kan pembelajarannya sudah berlangsung tuh, berarti sudah mengenal karakter murid, baru dibuat kesepakatan kelas. Nah itu baiknya kapan sih Bu? Apakah ketika kita sudah mengenal murid atau kita baru masuk? Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua kan kita tahu bahwa karakter murid itu berbeda-beda dari perilaku, sikap, kemudian dan lain-lain lah intinya itu. Nah kemudian bagaimana sih cara kita sebagai seorang pendidik itu memunculkan kesadaran dalam pribadi murid bahwa adanya kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi bukan karena misalnya Bu, saya berkaca dengan murid saya sendiri. Dalam kelas itu kami membuat kesepakatan kelas seperti menjaga kebersihan kelas. Saat pelajaran saya memang kelas posisi rapi. Tapi ketika pembelajaran guru bidang studi atau ketika saya tidak masuk di kelas, kesepakatan atau kebersihan kelas itu anak-anak basing gitu. Jadi sampah berserakan, kemudian kayak kemarin mau menghias kelas sampai ada, maafnya ngomong, ada nasi uduk yang sampai basi di dalam laci gitu. Nah itu bagaimana sih cara kita memunculkan kesadaran pribadi dalam diri peserta didik, bukan lagi dari faktor eksternalnya, tapi munculnya dari faktor internalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab ya. Untuk soal waktu, keyakinan kelas sendiri itu memang bisa dilakukan dalam dua waktu. Boleh di awal kelas, kita memulai kelas, baru kenaikan kelas itu ya Bu biasanya, atau awal semester. Boleh juga di awal pembelajaran Bu. Tapi kalau saya sendiri, saya melakukannya di awal semester. Kenapa? Karena itu poinnya tidak dirubah-rubah lagi. Tapi kalau seandainya Ibu merasa waktunya cukup kok, kalau setiap kita mulai pembelajaran, kita mau belajar matematika, gimana nih? Kalian maunya keyakinan kelasnya kesepakatan
belajar. Kalau kesempatan belajar ya kalau tiap hari itu kesempatan belajar kita apa nih? Mendengarkan orang. Sebenarnya pasti nanti nggak akan berubah juga sih, itu aja yang mereka sebutkan itu ya. Itu boleh dilakukan. Nah jadi boleh dalam 2 waktu, boleh waktu awal semester ya sama seperti kita bikin perangkat kelas, tiket, jadwal dan lain-lain. Boleh juga di awal pembelajaran, itu tidak ada yang salah, dua-duanya boleh dilakukan. Terus kalau untuk bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal tadi, kalau yang memang kita dengarkan tadi memang benar ya Bu, berarti mereka motivasinya masih internal. Kalau pas ada budian harus happy gitu ya, kalau budian nggak ada serah lah gitu ya. Nah ya itu balik lagi. Pertanyaannya apakah keyakinan kelas sudah dibuat dengan anak-anak atau kita yang buat? Rame-rame Bu, jadi berdasarkan kesepakatan kelas. Oh sudah berdasarkan kesepakatan kelas ya. Ya mungkin berarti sebenarnya yang dikurang hanya kalau sudah seperti itu yang terjadi, bisa kita tambahkan dengan konsekuensi ya, bukan hukuman ya Bu. Kalau konsekuensi itu dia mendidik anak untuk melakukan hal tersebut terus menerus. Tapi kalau hukuman itu kan di luar, ya misalnya dia nggak nyampah buang sampah sembarangan, hukumannya lari nak gitu ya, itu tidak mendidik dan tidak ada ke arah sana. Jadi kalau kayak dia diberitahu seperti ini, kita kan sudah ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bukan ibu loh yang buat, kalian yang mau, kalian yang minta. Ibu hanya menuliskan ya, jadi kalian yang harus mengerjakan. Kalau ini pun dikerjakannya tidak hanya saat ada pelajaran ibu, dengan siapapun gurunya, siapapun ada tidak ada guru di kelas ini, keadaan kelas harus tetap sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau nanti ada yang melakukan kesalahan, membuang sampah sembarangan, makan terus ditaruh di sembarangan tempatnya gitu ya, ada konsekuensinya. Mungkin boleh ditambahkan dia jam menyapu membersihkan kelas di saat pulang sekolah, gitu ya Bu ya. Jadi konsekuensi ini yang sesuai dengan apa yang mereka langgar. Kalau mereka memang tidak menjaga kebersihan kelas, kasih mereka jam tambahan untuk membersihkan kelas itu. Intinya nanti mereka akan timbul, kalau saya buang sampahnya cuma 1, pulang disuruhnya pulang, ya kan? Nah itu nanti ada dari mereka sendiri Bu. Jadi bukan lagi karena itu tadi eksternalnya, tapi nanti lama-kelamaan ya mau nggak mau mereka udah terbiasa kan, akhirnya terbiasa dengan sendirinya. Balik lagi, budaya positif itu adalah dia terbiasa hal-hal baik yang mereka biasa lakukan secara terus-menerus. Nggak bisa kita baru bikin kesepakatan kelas di bulan ini terus bulan depan anak harus udah baik semua, itu enggak. Pasti harus ada waktu proses. Seperti anak-anak kita tadi ya, yang namanya baris, yang namanya salam ketemu guru, itu nggak bisa hari ini nak, besok kalau ada gurunya datang siapa aja salin ya nak, terus besok gitu semua, nanti besoknya lupa. Ya itu tadi pembiasaan, tidak bisa harus tidak berefek seperti obat yang langsung, tapi memang dia harus berkali-kali kita kasih tahu, berkali-kali kita omongin sampai nanti akhirnya mereka terbiasa dan mereka tahu oh iya saya harus melakukan ini ya karena memang saya sudah menyepakatinya seperti itu. Ada lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Demikianlah cara diskusi atau tanya jawab kita. Semoga apa yang kita tanyakan atau solusi yang sudah diberikan bisa memberikan suatu solusi ataupun jalan yang terbaik dalam menghadapi pembelajaran ke depan. Baiklah ibu-ibu sekalian, demikian acara pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh CGP kita angkatan 11 yaitu Ibu Tiara. Di dalam pengimbasan hari ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Semoga yang disampaikan hari ini bukan hanya sekedar untuk kegiatan kita
bisa kita ambil manfaatnya untuk ke depannya nanti, untuk perbaikan kita dalam menghadapi KBM kita ke depan, baik itu menghadapi pola anak-anak kita yang beragam ataupun dalam menghadapi diri kita sendiri pun dalam mengolah emosi kita menghadapi beberapa tingkah anak-anak kita, yaitu tentang disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Tiara, di mana penerapan budaya positif ini untuk menciptakan karakter anak-anak kita yang lebih baik lagi untuk kita semua, baik sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik. Yang kedua, dalam menciptakan disiplin kelas juga kita bisa membuat salah satu langkah, yaitu dengan membuat keyakinan kelas yang akan menjadi suatu keyakinan untuk sekolah kita. Ini yang dibuat dengan kesadaran dari dalam diri anak maupun dari semua warga sekolah itu sendiri, atau kesadaran internal. Kemudian dalam penerapan budaya positif ini juga dalam memenuhi beberapa kebutuhan dasar kita, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan maupun kesenangan. Dalam hal menciptakan posisi disiplin positif tersebut, ada beberapa posisi kontrol yang kita miliki, dan di salah satunya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman ataupun pemantau dan manajer. Dari kelima posisi ini kita sebaiknya mengambil posisi sebagai manajer, di mana dalam manajer ini kita hanya bergerak mengarahkan anak agar anak tersebut dapat tahu dan bisa mengatasi apa kesalahan ataupun kekurangan dirinya sendiri. Jadi dia sadar dari dalam diri dia sendiri. Kemudian yang kita pelajari hari ini adalah tentang segitiga restitusi yang memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Semoga dalam membahas suatu masalah kita di dalam kelas ataupun di dalam lingkungan sekolah kita gunakanlah segitiga restitusi ini. Jadi sehingga kita tidak merasa terdakwa ataupun kita sendiri pun tidak merasa seperti terhukum, tetapi kita benar-benar sadar dari dalam diri kita sendiri. Oke, baik, demikianlah beberapa rangkuman yang bisa kita ambil dari materi yang disampaikan oleh Ibu Tiara. Kepada Ibu Tiara juga kami ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Untuk teman-teman juga atas waktu yang telah teman-teman sediakan untuk acara hari ini. Sekian. Sebelum saya tutup, kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara ataupun bertindak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.